Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Ayu Pradinda, NIM E 2019-3156. Saya dari kelas akuntansi syariah 4. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama yaitu nikmat sehat. Dan tak lupa pula selalu kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Baik, saya di sini akan mereview 3 makalah untuk memenuhi tugas UTS dari dosen saya, Bapak Dr. Abdul Nafis LCMI, yaitu selaku pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. 3 materi makalah yang saya pilih, yang pertama ada pengantar ekonomi makro Islam, yang kedua ada ekonomi terbuka makro Islam, dan yang ketiga ada inflasi makro ekonomi Islam. Baik, langsung saja makalah yang pertama saya pilih yaitu materi tentang pengantar ekonomi makro Islam. Banyak pendapat mengenai pengertian ekonomi Islam ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang membahas secara islami dan bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sedangkan untuk pembagian ilmu ekonomi itu sendiri, menurut Suhartati dan M. Fatorozib, berpendapat bahwa ekonomi ini secara garis besar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ada ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ada teori ekonomi. Dan teori ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari dan membahas tentang perilaku konsumen dan perusahaan, serta menentukan harga pasar dan kuantitas faktor input barang atau jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ilmu ekonomi makro ini adalah ilmu yang secara khusus mempelajari keseluruhan dan berskala besar, atau ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Perbedaan ekonomi makro dan mikro ini jika dilihat dari segi konsumsi, ekonomi mikro ini membahas konsumsi individu atau perusahaan, sedangkan makro ini membahas tentang keseluruhan atau konsumsi negara. Begitu juga jika dilihat dari segi produksi, ekonomi mikro ini membahas produksi suatu individu atau perusahaan, sedangkan ekonomi makro ini membahas produksi secara keseluruhan. Baik, selanjutnya tentang konsep dasar ekonomi makro. Adapun konsep dasar ekonomi makro ini terdiri dari yang pertama ada pengeluaran dan pendapatan negara, yang kedua ada tingkat pengangguran, dan yang ketiga ada inflasi dan deflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga yang secara umum terjadi pada suatu negara, sedangkan deflasi itu kebalikannya, yaitu penurunan harga. Dan selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Sumber yang mutlak yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kedudukan sumber ini mutlak menjadikan Islam sebagai agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain, sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam, segalanya bermuara kepada akidah dan syariat Islam yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat. Baik, selanjutnya makalah yang kedua yaitu materi tentang ekonomi terbuka makro Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi terbuka. Jadi, perekonomian terbuka ini ialah salah satu sistem ekonomi yang kegiatannya meliputi kegiatan ekspor maupun impor dalam negara-negara internasional. Perekonomian terbuka disebut dengan ekonomi 4 sektor karena terdapat 4 sektor perilaku kegiatan dalam perekonomian ini. Yang pertama ada sektor rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga konsumen ini merupakan tempat dari pemilik berbagai faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga atau produsen. Faktor produksi tersebut diantaranya sumber daya manusia atau SDM atau tenaga kerja, yang kedua ada modal, yang ketiga ada tanah, dan yang keempat ada bahan baku. Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau RTP. Ini memiliki 2 peran penting diantaranya yaitu sebagai produsen.
peran penting dari rumah tangga produsen yaitu sebagai produsen. Artinya, dalam hal ini RTP berperan untuk menciptakan barang atau jasa yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang kedua ada fungsinya sebagai konsumen. Dalam hal ini berperan penting rumah tangga produsen yaitu sebagai konsumen, artinya produsen berperan mengkonsumsi faktor-faktor produksi yang telah disediakan oleh rumah tangga konsumen atau RTK tadi. Faktor-faktor produksi tersebut akan dimanfaatkan oleh rumah tangga produsen sebagai berlangsung produksi dari perusahaan. Dan yang ketiga ada faktor rumah tangga negara atau RTN, atau ini bisa disebut pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran dalam pelaku kegiatan ekonomi, diantaranya yaitu satu, sebagai regulator atau pengatur, yang kedua sebagai konsumen, yang ketiga sebagai produsen, dan yang keempat sebagai agen pembangunan guna untuk membangun perekonomian di suatu negara. Dan yang keempat ada masyarakat internasional atau luar negeri. Peran masyarakat internasional sebagai pelaku ekonomi ini yaitu sebagai mitra hubungan perdagangan ekspor maupun impor, yang kedua sebagai penanam modal atau investasi, dan yang ketiga sebagai sumber modal. Dan yang terakhir ada sebab akibat terjadinya perekonomian terbuka. Sebab akibat terjadinya perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor ini tidak lain adalah karena disebabkan oleh suatu kegiatan perekonomian suatu negara dengan negara lain yang disebut dengan ekspor dan impor. Berikut penyebab-penyebab terjadinya pendapatan nasional pada sistem perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka ini. Yang pertama ada perbedaan suatu produk, yang kedua menghemat biaya pembuatan produk atau produksi, yang ketiga ada perbedaan pada selera, dan yang keempat adanya suatu prinsip perbandingan keunggulan pada suatu produk. Baik, makalah yang ketiga yang saya pilih yaitu materi tentang inflasi makroekonomi Islam. Yang pertama ada pengertian inflasi. Dalam Islam tidak berbeda dengan pengertiannya dengan inflasi konvensional. Inflasi adalah sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan bisa makin meninggi lagi harga barang tersebut jika tidak dikemukakannya solusi pemecahan penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan terjadinya inflasi tersebut. Baik, selanjutnya yaitu teori inflasi dalam Islam. Islam tidak mengenal istilah inflasi karena mata uangnya stabil dengan dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar. Tapi keadaan ini kecil kemungkinannya. Taqiyuddin Ahmad Ibnu Al-Maqrizi yang merupakan ekonom muslim dan juga salah satu murid dari Ibnu Khaldun menggolongkan inflasi dalam dua golongan, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis yang pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa kekeringan atau peperangan. Sementara itu, inflasi jenis kedua menurut Al-Maqrizi disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama korupsi dan administrasi yang buruk, yang kedua ada pajak berlebihan yang memberatkan petani, dan yang ketiga ada jumlah uang yang berlebihan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penanggulangan inflasi dalam Islam. Terdapat 3 kebijakan yang dapat ditempuh Bank Sentral dalam mengatur inflasi. Yang pertama ada kebijakan diskonto, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Kaitannya dengan bank syariah yaitu dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat nisbah bagi hasil. Yang kedua operasi pasar terbuka yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dan yang ketiga ada kebijakan persediaan kas, yaitu kebijakan Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan dan menurunkan presentasi persediaan kas dari bank. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.